Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang mitigasi bencana gempa bumi. Nah, adik-adik semua tahu tidak sih apa itu gempa bumi? Kalau adik-adik belum tahu apa itu gempa bumi, mari kita belajar bersama. Nah, adik-adik pasti pernah kan? Saat sedang asik bermain, tiba-tiba semua benda di sekitar kita bergoyang-goyang. Dan adik-adik juga merasakan suatu getaran yang membuat kepala adik-adik pusing. Nah, itulah yang dinamakan gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba. Tetapi, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Kenapa kok tiba-tiba semuanya bergoyang? Ayo kita cari tahu penyebabnya mengapa bumi bisa bergoyang. Gempa bumi terjadi bukan karena bumi sedang bermain ya, ataupun bukan pula terjadi karena bumi sedang batuk-batuk. Akan tetapi gempa bumi terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena adanya gunung berapi yang ingin mengeluarkan isi perutnya yang menyebabkan terjadi gempa vulkanik. Coba perhatikan di sekitar rumah adik-adik. Jika ada gunung yang mengeluarkan sesuatu seperti asap, maka itu tandanya gempa bumi terjadi karena adanya gunung berapi yang ada di sekitar rumah adik-adik. Yang kedua disebabkan oleh lapisan tanah yang ada di bawah kita atau disebut juga dengan lempeng bumi. Lempeng tersebut saling bertabrakan sehingga bumi menjadi ikut bergoyang yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Nah, adik-adik, di sini ada beberapa contoh peristiwa gempa bumi yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah Jawa Barat. Yang pertama, pada tanggal 21 November tahun 2022 terjadi gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat dengan kekuatan 5,6 magnitudo dengan korban jiwa mencapai 310 orang. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2022 terjadi gempa bumi di selatan Garut, Jawa Barat dengan kekuatan 6,4 magnitudo. Selanjutnya pada tanggal 1 November tahun 2020 terjadi gempa bumi di Bandung, Jawa Barat dengan kekuatan 4,0 magnitudo. Nah, adik-adik, tanda-tanda munculnya suatu gempa bumi itu yaitu munculnya suatu getaran dan benda-benda di sekitar kita juga ikut bergoyang. Nah, adik-adik, tindakan apa sih yang perlu kita lakukan sebelum terjadi gempa bumi? Nah, adik-adik, langkah yang bisa kita lakukan sebelum terjadi gempa bumi yaitu yang pertama, mendirikan bangunan yang tahan gempa. Yang kedua, kenalilah lokasi bangunan tempat kalian tinggal. Yang ketiga, tempatkan perabot pada tempat yang aman. Yang keempat, adik-adik siapkan peralatan seperti senter, P3K, dan lain-lain. Yang kelima, catatlah nomor telepon penting seperti petugas ambulans, BPBD, dan BNPB. Dan yang terakhir, kenali jalur evakuasi. Nah, selanjutnya, tindakan apa yang perlu adik-adik lakukan saat terjadi gempa bumi? Nah, adik-adik, kita tidak perlu takut ataupun panik ya saat terjadi gempa bumi. Yang perlu kita lakukan saat terjadi gempa bumi adalah yang pertama, tetaplah tenang. Ketika adik-adik berada di ruangan atau di dalam rumah saat terjadi gempa bumi, maka segeralah berlindung di bawah meja. Hal itu dilakukan agar adik-adik terhindar dari benda-benda yang kemungkinan akan rubuh. Yang kedua, perhatikan tempat adik-adik berdiri. Jika melihat ada retakan tanah, maka sebaiknya adik-adik menghindari ya. Nah, adik-adik, tindakan yang perlu kita lakukan setelah terjadi gempa bumi adalah yang pertama yaitu ketika gempa telah berhenti, adik-adik segeralah keluar dan carilah tempat aman seperti lapangan terbuka. Yang kedua, hindarilah gedung tinggi dan juga pohon serta tiang. Nah, adik-adik, akibat yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi itu sangat merugikan kita loh. Yaitu diantara yang pertama banyak rumah yang rusak. Yang kedua, orang-orang banyak yang terluka dan juga meninggal dunia. Dan yang terakhir, pohon serta tiang banyak yang rubuh. Nah, adik-adik, yang terpenting saat terjadi gempa bumi, kita tidak perlu takut ataupun panik ya. Tetaplah tenang dan mengikuti panduan petugas penyelamatan.
Sampai di sini dulu penjelasan tentang mitigasi bencana gempa bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.